Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Faisal Akbar. Pada video kali ini saya akan melakukan pembahasan mengenai bagaimana caranya melakukan proyeksi terhadap data-data ekonomi. Nah, pertanyaan pertama dari saya, kira-kira skill apa yang harus kita kuasai ketika kita ingin menjadi seorang analis saham ataupun ekonom? Yang paling penting dalam melakukan analisis pada data time series adalah bagaimana kita menggunakan indikator-indikator data tertentu untuk melakukan peramalan ke depan, kira-kira seperti apa data itu akan bergerak berdasarkan polanya di masa lalu. Jadi sebagai seorang analis saham misalnya, kita harus melakukan proyeksi terhadap harga saham ataupun komoditas-komoditas berharga lainnya, melihat beberapa data yang telah memiliki pola-pola tertentu dan membuat suatu peramalan yang didasari oleh ilmu pengetahuan yang bersifat rasional. Nah, tidak hanya itu, pada akhir kita juga harus memberikan suatu report atau laporan terhadap orang lain, bagaimana indikator-indikator itu disusun sehingga orang bisa mempercayai apa yang kita perhitungkan didasarkan oleh metodologi-metodologi yang tepat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendiskusikan mengenai metode peramalan data menggunakan model ARIMA dan Bock-Jenkins. Ya, jadi di sini kita ketahui kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu AR dan apa itu MA serta bagaimana pemodelan ARIMA dan ARMA itu bisa kita laksanakan. Nah, AR itu merupakan singkatan dari autoregressive, sedangkan MA itu merupakan singkatan dari moving average. Jadi kedua metodologi ini memiliki spesifikasi yang bersifat kuantitatif ya dalam menghitung peramalan data berdasarkan datanya di masa lalu. Jadi seberapa besar sih pengaruh masa lalu itu terhadap pergerakan data di masa depan. Nah, itu yang akan dilakukan oleh metodologi AR ya. Jadi dia melakukan regresi terhadap dirinya sendiri, tetapi di T-1 bisa T-2 ataupun T-3 tergantung dari lab yang akan menghasilkan suatu hasil yang optimal ya. Nah, bedanya dengan MA, kalau moving average itu juga menghitung kaitan dari data itu sendiri di masa lalu, tetapi di sini yang dilihat itu bukan data masa lalunya langsung, tapi dia meregresikan dan menghitung nilai error termnya. Jadi error termnya itulah yang dirata-ratakan nanti akan menggambarkan pergerakan data di masa depan. Nah, ilmuwan yang menemukan metode ini adalah Bock dan Jenkins ya, yang memungkinkan kita untuk melakukan prediksi data kuantitatif di masa depan. Ada 4 langkah utama yang harus kita lakukan untuk melakukan perhitungan ARIMA. Yang pertama itu adalah identifikasi, yang kedua adalah estimasi, ketiga diagnostik, dan yang terakhir ketika data itu sudah tersusun dengan rapi dan sudah oke untuk dilakukan forecasting, maka peramalan menjadi langkah yang terakhir untuk kita memprediksikan kira-kira data ini akan bergerak naik ataupun turun, dan kenaikannya kira-kira berapa sih angka persisnya. Sekarang kita masuk ke dalam identifikasi yang pertama, yaitu identifikasi stasionaritas. Nah, data time series pada indikator ekonomi biasanya memiliki tren atau pola. Dan dalam melakukan peramalan yang objektif, maka tren data time series harus dinetralkan terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan interpolasi data sehingga data itu bisa stasioner, kita akan memiliki banyak sekali instrumen. Tapi yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah apa itu tren? Kenapa itu harus dihilangkan untuk melakukan peramalan? Nah, tren adalah keadaan data yang menaik atau menurun dari waktu ke waktu. Bisa kita lihat di gambar sebelah kiri, ini adalah contoh data yang memiliki pola uptrend dan downtrend. Nah,
data tren seperti inilah yang penting harus kita perhatikan dan harus kita hilangkan dulu unsur kenaikan dan penurunannya itu melalui interpolasi. Nanti bisa digunakan first difference atau second difference tergantung sampai mana data itu bisa pergerakannya itu menjadi seperti pola yang di sebelah kanan gitu ya. Pola sebelah kanan ini menunjukkan bahwa data itu sudah tidak mengalami tren lagi atau stasioner. Kenapa stasioneritas itu penting? Karena data yang bersifat stasioner bisa menggambarkan pergerakan secara lebih independen dan random. Sedangkan data yang menunjukkan tren bersifat less independent karena jelas menuju ke suatu arah sehingga hasil peramalan itu rentan terhadap bias. Pengecekan stasioneritas pada level bisa dilakukan menggunakan korelogram, grafik, ataupun tes formal seperti ADF, PP, atau KPSS. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara running datanya. Nah, yang harus kita catat adalah apabila data sudah stasioner pada level, maka model yang akan kita pergunakan itu adalah ARMA, ya, karena nilai D-nya itu bernilai 0, gitu ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana D yang bernilai 0, 1, ataupun 2. Nah, apabila belum stasioner pada level, maka kita bisa menggunakan ARIMA karena nilai D-nya itu sudah lebih dari 0, misalnya 1 ataupun 2 untuk nanti datanya bisa mencapai tingkat stasioneritas. Nah, identifikasi yang ketiga setelah kita mendapatkan data yang ingin kita analisis ini stasioner, identifikasi selanjutnya adalah menentukan nilai lag time dari AR maupun MA yang optimum itu seperti apa. Nah, potensial model yang bisa kita lakukan adalah dengan melihat terlebih dahulu autocorrelation functions dan partial autocorrelation functions. Jadi apabila garis dari lag 1, 2, dan 3 itu salah satunya ada yang cross the line, maka itu bisa dijadikan lag optimum untuk kita melakukan estimasi model yang terbaik ya dalam melakukan ramalan. Itulah dua identifikasi utama yang harus kita lakukan sebelum melakukan pemilihan model terbaik pada metode ARMA. Jadi seperti identifikasi yang ketiga tadi, ARMA itu dilakukan ketika data pola time series-nya sudah stasioner pada level ya atau nilai D yang sama dengan 0. Jadi sebenarnya P, D, Q itu adalah suatu representasi dari ARIMA. P merupakan representasi dari AR, D merupakan representasi dari I, dan MA ya itu merupakan cerminan dari Q gitu ya. Jadi nilai AR-nya berapa, nilai Q-nya berapa, nilai D-nya berapa, susunan itulah yang harus kita identifikasi di langkah kedua setelah kita menentukan data itu sudah stasioner atau belum. Apa itu level dan difference sih? Dari tadi saya sudah bicara ya mengenai level, difference 1, difference 2. Jadi kita bisa memperhatikan pada tabel berikut ini. Jadi level itu misalnya datanya anggaplah random ya. Pada level itu di seri yang pertama itu 1 nilainya, seri yang kedua 3, seri yang ketiga itu 2, dan seterusnya ada 4 dan 1. Nah, difference 1 menunjukkan selisih dari tingkat level. Jadi misalnya 1 dan 3 ya, seri yang pertama dan kedua itu. Nah, selisih antara 1 dan 3 itu adalah 2. Di bawahnya lagi ada 3 dan 2. Selisihnya adalah 1. Dan seterusnya ke bawah. Nah, maupun difference 2 juga diukur seperti itu. Jadi selisih dari difference. Jadi ARIMA digunakan apabila pola data time series itu tidak stasioner pada level atau nilai T-nya lebih besar dari itu. Kita masuk ke proses estimasi. Nah, proses estimasi bisa dilakukan ketika kita sudah mendapatkan kandidat nilai PDQ setelah melalui proses pengukuran stasioneritas, ACF maupun PACF. Jadi ada beberapa kriteria estimasi ya yang harus kita ketahui bahwa kita nanti akan melakukan beberapa running data dan dari beberapa hasil running itu kita bandingkan nilai AKI ke kriterianya
Schwarz and Hannan Quinn-nya, terus signifikansi dari AR dan MA-nya. Jadi kita pilih model yang terbaik itu adalah model yang menunjukkan kriteria minimum. Nah, setelah nanti kita melakukan running data, keluar hasilnya, kita dapat yang terbaik. Langkah yang ketiga yang harus kita lakukan adalah diagnostik. Jadi terdapat beberapa syarat ya untuk estimasi ARIMA atau ARMA yang stabil dan baik untuk dilakukan peramalan. Jadi sebelum melakukan peramalan akhir, kita lihat dulu kecakapan dari model ini apakah memang sudah fit dan stabil untuk dilakukan peramalan atau. Jadi ada beberapa indikator. Yang pertama adalah Jungbox Q statistik ya. Jadi residual dalam model itu bersifat white noise, itu yang harus kita setujui dulu. Apabila sudah white noise, kita lanjut ke langkah diagnostik yang berikutnya, yaitu AR roots ya, menunjukkan bahwa model estimasi dari ARMA atau ARIMA itu bersifat stasioner covariance-nya, ditandai dengan AR roots yang berada pada dalam lingkaran unit. Dan yang terakhir adalah MA roots yang prosedurnya sama, jadi nilai MA roots-nya itu harus berada dalam lingkaran unit. Nah, kalau semua tes ini sudah terpenuhi, maka kita bisa melakukan forecasting pada hasil estimasi yang kita lakukan tadi. Oke, untuk memahami secara keseluruhan atau komprehensif, kita akan melakukan simulasi running data dan melakukan forecasting pada data berikut ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik, komen, dan subscribe ya. Bye.